Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Madam Sedara Channel. Jangan lupa di like dan subscribe, komen dan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan momen-momen video terbaru kami dari Madam Sedara Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Untuk teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan melakukan bimbingan. Bimbingan ini merupakan yang kesekian kali, tetapi dengan personil yang berbeda, orangnya berbeda, kemudian temanya juga berbeda. Perlu saya jelaskan bahwa mahasiswa yang hadir di hadapan saya adalah mahasiswa pasca sarjana, jadi calon magister semuanya. Ini adalah calon-calon intelektual, calon cendekiawan yang tangguh. Baik, pertama kali saya ingin supaya teman-teman memberikan penjelasan semacam alur atau rencana aksi kalian, mau melakukan apa, dengan cara apa, dan tema apa. Silakan, waktunya bebas dan dianggap cukup, silakan di closing sendiri. Kemudian nanti setelah itu kita bahas bersama gimana seharusnya dan bagaimana pengayaan berikutnya. Baik, saya mulai dari Pak Muhammad. Pada kesempatan ini Bu, saya hendak mengutarakan rencana penelitian saya pada jenjang semester 1 ini, insya Allah untuk disidoskan di semester kedua. Adapun tema yang akan saya angkat itu adalah mengenai konsep pendidikan akhlak Rasulullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang nantinya akan dianalisis, kemudian bagaimana implementasinya di sekolah atau di madrasah. Sebelum berbicara lebih jauh, Ibu perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Lana. Di sini saya masih di semester 1, insya Allah kita akan berlanjut kepada semester 2. Latar belakang yang menjadi penyemangat bagi saya sendiri untuk mengangkat tema ini itu adalah berbicara mengenai pendidikan itu adalah sangat unik dan sangat syarat sekali di setiap perkembangan zaman, di mana dengan pendidikan sendiri menjadi wasilah atau perantara untuk mengangkat derajat suatu kaum atau manusia itu sendiri. Dan kemudian tentunya dalam pendidikan tidak terlepas yang namanya proses belajar. Nah, kemudian proses belajar itu sendiri tidak bisa dilakukan dengan bersantai-santai atau mungkin dengan tidak ada tata aturan atau yang sebagaimana mestinya. Sehingga di sini saya tertarik untuk mengkaji mengenai adab atau akhlak seorang penuntut ilmu. Bagaimana sehingga dengan kunci adab atau akhlak ini menjadi suatu ilmu yang diperoleh atau diusahakannya menjadi lebih berkah. Karena dulu para ulama juga mereka dalam menuntut ilmu mereka sangat pekat sekali dalam penekanan terhadap akhlak atau adab. Baru kemudian mereka fokusnya kepada ilmu. Nah, hubungannya dengan penelitian saya ini adalah mengenai kajian tokoh sosok ulama yang berdasarkan literatur yang saya baca, beliau adalah seorang sunni atau seorang ulama salaf atau terdahulu. Beliau adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau dikenal sebagai ulama dalam hal akidah, fikih juga tafsir, dan juga beliau menyinggung dalam hal tarbiyah atau pendidikan. Kemudian mengenai konsep pemikiran pendidikan beliau ini, saya berupaya bagaimana mengkaji tentang teori pendidikan beliau, apakah masih relevansi atau sesuai dengan kondisi modernisasi saat ini jika diterapkan di suatu sekolah atau madrasah. Kemudian rumusan masalah saya sendiri itu adalah mengkaji bagaimana konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah khususnya mengenai akhlak. Kemudian bagaimana relevansi dan implementasinya di sekolah atau madrasah seperti itu. Nah, adapun tujuannya tentunya adalah harus linear atau sesuai dengan rumusan masalah, yaitu untuk menganalisa dan memahami tentang pandangan Ibnu Qayyim terhadap pendidikan akhlak, kemudian untuk mengetahui bagaimana kesesuaian atau relevansi. implementasi serta bagaimana implementasinya di suatu sekolah atau madrasah.
Kemudian batasan penelitian ini karena mengenai kajian tokoh, maka hanya akan mengkaji pemikiran pendidikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian metode atau cara saya meneliti itu adalah mengenai kajian tokoh, sehingga fokusnya hanya mengkaji bagaimana pemikiran pendidikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian setelah diketahui bagaimana pemikiran beliau, kemudian berusaha menyesuaikannya dengan kondisi pendidikan sekarang ini, khususnya bagaimana nanti jika diimplementasikan di suatu sekolah atau madrasah. Kemudian yang menjadi penyemangat saya juga terhadap penelitian ini itu adalah temuan saya sendiri di sekolah tempat saya mengajar. Dari sisi kurikulum, kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk pendidikan agama Islam itu secara teorinya sudah sangat syarat sekali agar si peserta didik kita menjadi lulusan yang baik dari segi keilmuan, sikap maupun dari segi keterampilan. Namun tentunya ketika prosesnya pasti ada temuan-temuan. Nah, di sekolah kita temuannya adalah kita melihat masih ada hal yang risih bagi kita sebagai pengajar, itu apa? Adanya temuan akhlak mereka atau adab mereka itu yang sedikit berkurang atau terkikis. Nah, sehingga dalam hal ini menjadi suatu fokus yang menjadi perhatian besar saya. Ini harus diteliti sehingga kedepannya hasil penelitian saya benar-benar bisa dimanfaatkan, terutama sekolah saya. Saudara kita Muhammad Maulana, terima kasih, sangat menarik sekali. Nampak bahwa rencana aksi atau rencana kegiatan kamu akan berjalan dengan baik. Itu ditandai dengan penguasaan masalah, kemudian pemahaman terhadap metode yang akan kamu gunakan dan langkah-langkah yang akan dilakukan ketika di lapangan nanti. Jadi sebagai rencana penelitian itu memang harus terbentuk sejak dini. Ya, saya nyatakan menarik dulu yang kamu angkat hanya tinggal memperjelas bahwa ketokohan Ibnu Qayyim ini, ketokohan Ibnu Qayyim ini didukung oleh faktor-faktor eksternal. Ya, faktor eksternal itu bahwa latar belakang pendidikannya di mana, kemudian dia bertumbuh dengan lingkungan sosialnya, karena di situ sangat mempengaruhi. Tadi sudah disampaikan bahwa Ibnu Qayyim ini adalah berasal Sunni, ya berarti dia satu mazhab dengan Imam Ghazali, dengan para pemikir akhlaknya yang terkenal seperti Mas Kawai. Itu semuanya satu jalur. Tidak menjadi masalah dia Sunni atau Syiah, tetapi di dalam penulisan kita, di dalam kajian literatur kita harus jelas, terang benderang. Misalnya sekian lama dia bergelut di atau berkecimpung di dunia pendidikan mana, misalnya di pondok atau dia mengkaji tentang tafsir sekian lama, kemudian dia menekuni ilmu-ilmu lain. Karena seorang ilmuwan itu tidak hanya satu yang dia pahami, tetapi cenderung untuk memperkaya hasanah keilmuannya. Nah, di dalam kajian tokoh itu semua harus dimunculkan. Jadi rekam jejak seorang tokoh itu harus ditampilkan di dalam bab tersendiri, judulnya adalah profil ketokohan. Itu jangan dilupakan, karena membaca profil seorang tokoh ataukah membaca rekam jejak seorang tokoh itu sudah bisa tergambar kemana arah corak pemikirannya. Itulah pentingnya kita menunjukkan semuanya secara literasi. Kemudian karya-karya beliau selama menjadi seorang ilmuwan itu juga dirangkum semuanya, karena memang ini data ini full sebagai literatur. Ya, kajian pustaka terhadap ketokohan ini, literaturnya ini harus full, harus maksimal. Kalau 30 literatur tidak cukup, 30 referensi tidak cukup, gitu ya. Sebanyak-banyak mungkin
Jadi diatur ini karya beliau di masa dia umur berapa, profesi sebagai apa, kan di situ nampak di biografi beliau seperti yang itu. Sampai yang khusus membahas tentang akhlak itu ada berapa macam? Ada berapa karyanya yang khusus membahas tentang akhlak? Dan di dalam kitab atau bab-bab membahas tentang akhlak ini ada berapa persen? Sehingga kita bisa katakan bahwa pembahasan materi tentang akhlak ini dominan oleh ketokohan Ibnu Qayyim. Kalau Ibnu Khaldun misalnya dia membahas tentang ekonomi misalnya, jadi bisa dijadikan referensi. Nah, demikian dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi kajian ini harus sistematis, karya-karya beliau, kemudian afiliasi dia terhadap lingkungan sekitar. Misalnya dia sosok yang sangat kreatif, sampai dia memiliki penerbit misalnya, atau memiliki perpustakaan pribadi, memiliki percetakan. Jadi semua itu mewarnai dan menghiasi ketokohan dia. Jadi apa-apa saja yang dia lakukan selama dia hidup, karya-karyanya berupa apa, dan yang monumental, yang noveli itu seperti apa. Jadi kita nantinya merasa bahwa karya kamu memang layak dan pantas dijadikan sebagai referensi ketika orang mengkaji atau mencari literatur tentang Ibnu Qayyim. Jadi harus lengkap. Dan jangan lupa juga naskah asli atau karya asli daripada tokoh ini. Biasanya berbahasa Persia, juga ada Arab, Persia. Itu semua diusahakan dicari. Di perpustakaan nasional Indonesia juga dicari. Itu malah di perpustakaan Belanda itu yang menyimpan sejumlah dokumen kajian Islam di perpustakaan Belanda. Itu juga bisa dilihat di Google. Online. Iya, buka di Google perpustakaan yang menyimpan ini. Dan misal di perpustakaan Belanda itu kan sangat getol mencari naskah-naskah Islam, bahkan yang bertulis bahasa Indonesia pun disimpan. Saya pernah menemukan di Google, tiba-tiba di luar kesengajaan ada buku saya berjudul Akhlak Sufi. Dia berjudul Akhlak Sufi, Selamatkan Nyawamu yang Selembar Itu. Pola Kehidupan Sufi, Selamatkan Nyawamu yang Selembar Itu. Itu ada di Belanda sana. Saya dapat di Google. Masuk ke perpustakaan Belanda. Saya tidak tahu dia kerjasama dengan penerbit atau bagaimana kok buku saya sampai ke situ. Nah itu, jadi kita mau, karena kajian kamu ini adalah perpustakaan ya, literasi. Jadi sedapat mungkin kamu melacak seluruh sendi-sendi penyimpanan literatur itu. Disitulah ukuran berkualitasnya tulisan sebuah kajian tokoh. Ingat itu, jangan hanya mengandalkan jurnal-jurnal yang sudah berbahasa Indonesia. Saya misalnya menulis tentang Ibnu Qayyim, tentang pandangannya tentang filsafat, pandangannya tentang akhlak, itu kan beda. Boleh jadi dia memiliki makna dia memiliki sebuah ide yang kita tidak pernah tahu. Jadi prinsipnya gini, sebuah ide, sebuah karya tulis, pada dasarnya yang mengetahui substansi terhadap tulisan itu adalah penulisnya. Iya. Nanti kalau bapak-bapak ini sudah sering menulis, itu sangat terasa bahwa pemilik ide yang sesungguhnya atau pemilik konsep yang sesungguhnya hanya satu orang.
Jadi orang-orang di sekitarnya ketika dia mengkaji pikiran para tokoh ini, itu hanyalah pandangan parsial. Dia mempersepsikan bahwa ternyata Ibnu Qayyim ini adalah bla 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 bla. Boleh jadi seperti itu, boleh jadi benar, boleh jadi juga tidak tepat. Karena namanya persepsi, dia tidak hidup sejaman. Maka dari itu kita mengkaji tokoh, dia hidup di zaman apa? Ya, Ibnu Qayyim ini hidup pada tahun 1293 Masehi. Kita mencari sosok sejawat dengan pemikir yang sejawat dengan dia, ya kan? Misal Muhammad Nur, ya, Muhammad Nurlana, kemudian Pak Trianto. Pak Trianto ini sejawat, pernah sekelas, gitu, pernah kuliah awal sampai akhir di program pascasarjana. Otomatis ketika ada seseorang yang ingin mengetahui tentang siapa Pak Trianto atau siapa Pak Muhammad Nurlana, maka salah satu diantaranya teman-temannya itu yang bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, itu namanya melacak tentang biografi melalui teman sejawat. Jadi kalau dalam melacak hadis itu ada namanya kita melacak tentang misalnya mau mengetahui hadis ini sahih atau tidak, sanadnya, warawinya, kemudian di situ teman-temannya itu ditanya, misalnya saya mau tahu Pak Trianto itu baik atau tidak, bagaimana perangainya dalam kelas. Saya tidak mungkin tanya Pak Trianto. Kenapa saya tertarik menanyakan Pak Trianto? Karena saya memiliki sebuah pendapat atau pandangan khusus terhadap Pak Trianto misalnya. Itulah latar belakang yang memancing saya untuk meneliti tentang Pak Trianto. Ada sesuatu yang membuat seseorang penasaran, kan begitu. Nah, untuk mengetahui Pak Trianto saya tanya ke salah satu temannya. Lalu Pak Muhammad saya tanya, kamu tahu tidak tentang Pak Trianto? Oh, saya tahu. Sejauh apa pengetahuan kamu? Sedalam apa pengetahuan kamu terhadap Pak Trianto? Oh, saya mah hanya kenal di masa dalam kelas. Kita pun duduknya sering tidak bareng. Dan yang saya tahu Pak Trianto cenderung pendiam. Jadi kami jarang komunikasi, kan begitu tanggapan-tanggapan orang. Oh, begitu ya. Sebagai peneliti, kita tidak cukup berhenti sampai di situ. Kita harus mengejar terus. Kalau boleh tahu, kira-kira Pak Trianto itu dia akrab dengan siapa ya? Nah, kalau ibu mau tahu, dia selalu berteman dengan si A misalnya. Bahkan dia tinggal satu rumah. Jadi dia selalu bareng. Nah, otomatis bahwa data yang disampaikan Pak Maulana ini rendah dibandingkan dengan teman dekat Pak Trianto. Seperti itu. Jadi meneliti tentang riwayat, meneliti teman dekatnya, meneliti lingkungan sosialnya. Begitulah meneliti seorang tokoh. Dicari teman-teman sejawatnya. Karena itulah data yang paling real. Nah, sedangkan penulis yang belakangan muncul paling kan membaca dari saduran dari sadur ke saduran. Belum tentu pernah menyentuh kitab aslinya, ya kan? Itu satu hal yang memang kita harus pahami, bahwa kita memang mengetahui seseorang atau memahami pendapat atau konsep seorang tokoh itu hanyalah serpihan, tidak seutuhnya, kecuali kita tinggal serumah. Dan memang dia memberikan pelatihan, dia memberikan ajaran wejangan setiap waktu-waktu tertentu. Itu baru kita bisa katakan bahwa saya memahami lebih dalam tentang ajaran sang tokoh ini, sang guru ini. Seperti itu misalnya seorang musik terhadap muridnya. Siapa yang lebih banyak mengetahui ajaran seorang guru spiritual misalnya? Siapa? Ialah murid.
di antara murid-muridnya apakah semua juga sama? Tidak juga. Murid yang terdekat, murid yang paling patuh, murid yang terlama hidup dengan dia, murid yang paling ya patuh, ya memang pintar. Tidak semua murid, juga ratusan orang belum tentu ada 10 yang bisa dipercaya, yang bisa menguasai ilmu gurunya. Padahal dia sudah menjadi murid. Nah, apalagi kita menjadi pengamat, penulis, sangat-sangat jauh dari kemungkinan untuk mengetahui ilmunya, pasti. Itu satu. Kemudian kita ini siapa? Latar belakang keilmuan kita untuk mengetahui sosok pengetahuan sang tokoh. Kita ingin menakar, misalnya kalau emasnya sekarung dengan kapas sekarung, sama-sama satu karung, sama tidak beratnya? Beda. Tapi kalau saya katakan emas 10 kilo dengan kapuk 10 kilo, sama tidak beratnya? Sama beratnya ya. Apanya yang berbeda? Nilai kualitas. Beratnya sama tidak? Yes. 10 kilo emas dengan 10 kilo kapuk, sama beratnya ya? Yes. Oke. Dari satu unsur takaran berat sama, dan seterusnya dia berbeda. Beda. Jadi begitulah satu objek dengan objek yang lain. Oleh karena itu, di sini kita memahami bahwa ternyata kita tidak pernah tahu banyak terhadap sesuatu. Apalagi tiba-tiba kita ini masuk ke dalam suatu paham, baru masuk ke dalam suatu kelompok pengajian misalnya, lalu awal-awal merasa tidak nyaman. Oh, saya tidak cocok. Keluar berkuat-kuat mengatakan aliran itu sesat, aliran itu salah. Lah, kok baru kemarin kamu di situ udah tahu salah? Inilah kebanyakan di antara kita, terlalu dini menjustifikasi sesuatu tanpa kajian yang mendalam. Bapak-bapak, perlu kita pahami bersama bahwa untuk membuat sebuah penilaian terhadap sebuah objek itu kita perlu sangat hati-hati. Semakin kita mendalami sebuah kajian ilmu secara murni, semakin kita memiliki kehati-hatian memberikan sebuah pendapat. Kenapa? Karena di situ ada kesadaran bahwa saya ini sebetulnya sangat jauh dari apa yang dimaksud oleh sang penulis, oleh sang tokoh. Jadi justifikasi dalam sebuah tulisan itu dihindari. Misal kita sudah menguraikan bla 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 panjang, lalu ada statement alinea baru mengatakan dari gambaran di atas saya dapat menyimpulkan bahwa sang tokoh ini bla 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 bla. Jangan ada statement kesimpulan, karena pendapat ini belum pasti. Menghakimi. Iya, kita menghindari justifikasi itu. Hanya kita bisa mengatakan bahwa dari kajian yang kita lakukan dapat mengambil hikmah bahwa satu, bla bla bla, dua, bla bla. Jadi kita hanya menyentil. Padahal kita ini sudah jungkir balik nih, udah berusaha keras, udah berusaha mengumpulkan naskahnya, udah fokus benar-benar serius mengkaji, tapi tidak cukup, tidak akan pernah cukup. Sangat jauh dari cukup, dari makna yang sesungguhnya. Tapi sebagai seorang yang pelajar, sebagai orang yang mengkaji, ya kita hanya mau bilang bahwa inilah data yang kita sampaikan. Selanjutnya silakan disempurnakan, kan begitu. Nah, namanya mengoleksi pendapat kemudian menganalisis. Baik untuk Pak Muhammad Maulana, tinggal nanti banyak dilengkapi lagi dari sisi metode. Sudah saya sampaikan banyak alurnya, judulnya menarik, silahkan dilanjutkan dengan
catatan ya, catatan apa yang kita sudah bahas tadi. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Trianto untuk menyampaikan pesan-pesannya, rencana penelitiannya terkait dengan rumusan masalahnya, tindakan aksinya, dan seterusnya. Silakan Pak. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Trianto, mahasiswa pasca sarjana semester 1 IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan rencana penelitian saya, tesis saya yang akan meneliti, yaitu tentang berjudul Analisis Kritis Implementasi Program Tahfidz Tingkat Sekolah Dasar di Kota Pangkal Pinang. Kemudian latar belakang kenapa saya memilih judul ini, karena ini memang pendidikan Islam ya, pendidikan tahfidzul Quran sebagai salah satu tradisi keilmuan di dalam Islam. Tahfidz Al-Quran ini mempunyai perkembangan yang sangat panjang, terutama di Indonesia. Itu kalau dulu kita mengenal banyak di Indonesia itu pondok ataupun mahat-mahat tahfidz yang memang fokusnya untuk mempelajari Al-Quran dan ilmu agama lainnya. Akan tetapi dengan perkembangan zaman sekarang, bukan hanya diajarkan di pondok-pondok, akan tetapi program tahfidzul Quran ini sudah mulai berkembang di sekolah dasar, terutama sekolah-sekolah yang berbasis Islam seperti itu. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penelitian ini lebih fokus adalah melihat ataupun implementasi pelaksanaan. Jadi ada 3 poin: pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi sekolah yang akan kami teliti. Dalam hal ini objek penelitian kami ada, insya Allah ada 4 sekolah. Yang pertama itu Sekolah Dasar Al-Quran Darul Fatah Pangkal Pinang, kemudian SD ITA Al-Qutwah, kemudian SD ITA At-Tauhid, kemudian satu lagi SD ITA Al-Bina di Pangkal Pinang juga. Kemudian dalam metode penelitian kami menggunakan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif ya. Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Baik. Sedikit kami sampaikan. Adapun perumusan masalahnya berdasarkan latar belakang yang telah kami sampaikan tadi. Ya, yang pertama rumusan masalah itu bagaimana pelaksanaan program tahfidz di sekolah dasar di Kota Pangkal Pinang. Kemudian selanjutnya perencanaannya seperti apa dan evaluasi sekolah yang dilaksanakan. Kenapa saya memilih 4 sekolah tersebut? Di Pangkal Pinang ini memang ada beberapa sekolah-sekolah yang mempunyai program tahfidz, akan tetapi yang mempunyai output atau telah meluluskan baru 4 sekolah ini. Seperti yang lainnya adalah sekolah-sekolah Islam yang masih baru. Itu mungkin singkat saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya minta dilanjutkan metode penelitiannya tadi? Saya melihat deskriptif kualitatif, terus sifatnya fenomenologi. Kira-kira informannya siapa saja? Coba dilengkapi. Ya, baik. Informannya yang pertama pasti pihak sekolah, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kemudian biasanya setiap sekolah itu ada koordinator tahfidznya ataupun ada sebagian yang kepala bagian seperti itu. Ada yang koordinator, ada kepala bagian itu. Kemudian selanjutnya dari siswa, di tingkat pencapaiannya sejauh mana seperti itu dari output yang telah dikeluarkan. Jumlah informannya totalnya berapa? Total semuanya sekitar, kalau kepala sekolah ada 4 sekolah, 4, kemudian koordinator 4, 8 berarti, dan siswa nanti akan kita pilih beberapa per sekolah seperti itu. Mungkin yang paling menonjol capaiannya paling tinggi seperti apa gitu. Dan paling tinggi dan paling rendah gitu. Oke. Ya, terima kasih apa yang disampaikan Pak Trianto. Secara substansi
menarik ya, karena ingin melihat implementasi program tahfiz pada tingkat sekolah. Ya, teman-teman, kita menggunakan istilah ini dengan judul analisis kritis. Analisis kritis implementasi program tahfiz. Kata kritis ini mungkin tidak perlu ditampilkan di dalam judul, karena pada saat kita menganalisis sesuatu mesti ada penajaman. Kita menganalisis suatu objek permasalahan pasti tidak ingin setengah-setengah, harus menukik. Itu namanya kritis. Nah, dalam tahap praktek kita memang wajib kritis. Kalau tidak kritis, datanya lemah. Ya. Oleh karena itu, karena kritis ini sudah menjadi satu langkah yang mesti dilakukan, tidak perlu di dalam judul. Kenapa ya? Judul itu harus simpel. Kenapa harus simpel? Karena setiap kata yang terangkai di dalam sebuah judul itu mesti diberikan pengertian secara operasional. Jadi semakin banyak menempatkan judul, kata-kata di dalam judul, semakin banyak yang harus kita terjemahkan. Begitu. Analisis, kemudian implementasi program tahfiz. Kita akan mencoba menganalisa implementasi program tahfiz. Kenapa perlu dianalisa? Ya tadi Bu, mungkin kalau untuk tulisan yang membahas tentang itu kan belum ada. Kita kan ingin mau tahu sejauh mana. Artinya dari misalnya ada hasilnya, kemudian kita berikan saran dan misalnya di hasilnya itu nanti kan untuk kelanjutan program-program tersebut akan berguna. Saran dan masukan tersebut. Nah, maksudnya begini, apa yang membuat Pak Trianto itu benar-benar tertarik mau meneliti judul ini? Kan harus ada alasannya yang pasti gitu ya. Apakah program tahfiz ini secara implementasi kurang maksimal ataukah tidak? Nah itu yang menjadi pertanyaan saya juga. Makanya ada 3 poin tadi. Yang fokus saya pelaksanaannya bagaimana sekarang ini, karena ini kan bisa dibilang baru kalau untuk di tingkat sekolah dasar. Kita tahu kalau di sekolah dasar itu kan ada mata pelajaran umumnya juga. Bukan pelajaran umumnya, maksudnya ya tematik dan lain sebagainya kan. Kemudian sekarang ada program yang menjadikan program tahfiz ini unggulan. Malah dalam prakteknya seperti apa gitu. Kalau misalnya perbedaannya di pondok pesantren itu kan dia paling cuma berfokus ke tahfiz dan pendidikan agama seperti itu. Umumnya mungkin ada tapi sedikit. Tapi di sini yang sekolah dasar SDIT, ini sekolah negeri. Swasta ya. SDIT ini kan harus jelas di judulnya, sekolah dasar swasta. Iya. Kan SDN itu kan sekolah dasar negeri. Harus ada simbol bahwa dia swasta, karena terkait dengan program tahfiz. Memang kalau lembaga itu swasta kan dia bebas menentukan kurikulum. Ya, jadi membaca dulu sudah harus kita kunci bahwa kajian ini fokus pada sekolah swasta dengan memberi simbol SD IT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Nah, nanti di dalam dijelaskan SDIT itu apa. Dari judul kan sudah ada kunci penasaran gitu. Ya. Memang seharusnya tahfiz itu diajarkan sejak dini. Menghafal Quran, ataukah jangankan menghafal Quran, mengaji saja sulit. Iya kan? Membaca harakat hijaiyah itu sulit. Kalau istilah dulu kita itu mengaji istilah tradisional yang alif bataza itu bukan. Ya. Kalau dulu metode orang dulu, nenek-nenek kita dulu, orang tua kita dulu, kalau
anak kecil udah mulai pandai bicara, itu sudah wajib ikut mengaji. Jadi begitu dia harus masuk sekolah, dia sudah khatam. Tuh, jadi lebih duluan khatamnya daripada sekolahnya. Nah sekarang kan pendidikannya terbalik. Ini yang merupakan suatu fenomena yang patut juga kita pikirkan, patut kita kaji, dan ini benar-benar menggelisahkan. Ada pergeseran nilai di situ ya. Nah, harapannya kan nanti penelitian ini ada sebuah rekomendasi bahwa sekolah SD Islam terpadu ini memiliki keunggulan karena adanya program tahfiz, kan begitu ya. Adanya program tahfiz di 4 sekolah ini menjadi pertanyaan, apakah sama seragam konsep yang dia lakukan gitu. 4 sekolah ini apakah dia sama-sama? Semuanya kan sekolah swasta ya. Oke, sekolah SD swasta. Pak Trianto mengambil sampel populasinya ini, 4 sekolah ini, apakah dia sama-sama seirama atau satu program, satu konsep? Kalau dalam tataran konsep kita belum pernah wawancara langsung, tapi untuk program sama. Tidak, sebelum mengangkat judul kan harus ada penelitian awal. Kenapa mengangkat tema ini kalau belum tahu? Ya, artinya dari keempat itu belum semua saya wawancara awal, semuanya kayak di SD dan Fatah dengan juga itu ya memang itu lebih diunggulkan seperti itu. Diyakini bahwa 4 sekolah ini sama-sama membuat untuk programnya sama. Jadi kan mengangkat objek ini memilih lokasi ini kan harus seirama gitu. Seirama biar nanti kan mengukur bahwa program tahfiz ini adalah menjadi unggulan disebabkan karena sumber datanya dari objek penelitian 4 lembaga tadi. Kalau dia tidak mengunggulkan, tidak membuat program tahfiz ini sebagai program unggulan, jangan dimasukkan sebagai lokasi sampel penelitian. Dipilih yang sepadan, kecuali kita akan melakukan perbandingan. Pilih yang tidak sepadan. Nah itu loh. Jadi kalau kita akan melakukan penelitian ya tentang perbandingan kualitas sekolah A dan B terhadap program tahfiz, mengukur bahwa orang yang belajar tentang tahfiz tingkat kecerdasannya lebih tinggi daripada sekolah yang tidak memperlakukan tahfiz sebagai program unggulan. Nah itu menarik diteliti. Adakah pengaruh dengan belajar tahfiz ataukah dengan program tahfiz di dalam sebuah sekolah ini berpengaruh pada perilaku anak? Itu juga bisa diukur. Cara melihatnya ya adakan perbandingan. Sekolah, ada 2 sekolah yang tidak melakukan program tahfiz, ada 2 sekolah yang memang mengunggulkan program tahfiz. Kita bandingkan. Maka dapat kita katakan bahwa di sini keunggulannya. Itu ya. Nah, itu jika kita ingin mengatakan program tahfiz itu adalah unggul. Cara mengukurnya dia unggul harus disandingkan dengan lembaga yang tidak memiliki program tahfiz. Makanya saya belum memahami betul target capaiannya apa. Kemudian di rumusan masalah ini sudah ada ya. Di rumusan masalahnya ada 3 rumusan masalah yang Pak Trianto bikin. Tapi bagaimana pelaksanaan program tahfiz? Yang kedua, bagaimana perencanaan program tahfiz? Sebelum kita melaksanakan kan perencanaan dulu. Perencanaannya bagaimana? Ini nomor 1. Urutannya. Ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan terhadap perencanaan yang dibuat tadi? Yang ketiga, bagaimana evaluasi sekolah
dalam program tahfiz. Nah, yang ketiga ini juga evaluasi sekolah. Saya pertanyakan ini akan bagusnya kayak apa ya? Bagaimana evaluasi program tahfiz? Jangan evaluasi sekolah. Apa Kan itu? bukan sekolahnya yang mau dievaluasi. Program. Ya, bagaimana evaluasi terhadap program tahfiz? Program. Iya, program tahfiz di sekolah dasar bla bla bla. Karena sekolah ini kan keterangan tempat. Ya, kalau keterangan tempat itu selalu berada di ujung kalimat. Kalau untuk objeknya itu 4 itu kan masih artinya gini Bu. Belum fix benar saya untuk 4 itu. Itu kemarin kenapa saya pilih itu, alasan saya karena saya ingin melihat itu tadi dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi itu terhadap program tersebut. Artinya program itu kan dilakukan selama dia sekolah di situ, taruhlah tingkat SD selama 6 tahun. Jadi yang saya lihat kan lulusannya, gitu. Lulusannya kan tingkat capaiannya seperti apa. Nah, Lulusannya berarti alumninya dong. iya. Berarti nanti Tercapai alumninya nggak targetnya? sudah ada alumninya belum? Ya itu dari 4 sekolah itu udah ada. Udah ada. Ya. Nah, untuk mengukur capaian dari alumni lewat apa? Kan mereka ada target-targetnya. Artinya misalnya program tahfidz Al-Quran di SD Al-Quran Darul Fatah misalnya mentargetkan selama proses pembelajaran pendidikan di situ 6 tahun itu targetnya 10 juz hafal seperti itu. Nah, nggak tahu kalau saya di Al-Quran Kalau kita karena pembulan tahfiz yang cuma 3 jam dalam sehari, jadi seminggu 15 jam, kita tidak terlalu banyak, hanya 4 juz. seperti itu. Jadi nanti kalau untuk banyak targetnya memang berbeda antara sekolah satu dengan yang lain. Akan tetapi mereka udah punya standar. Sekolah SD Islam juga. Ya, SD salah satu swasta dia. juga. ya, Aku tua. sudah ada alumni ya. Iya, iya. Dan juga akhirnya sudah kami terima di pondok-pondok yang luar seperti Hamatul Quran di Jogja seperti itu. Ya. Itu yang saya. Berarti kan sekolah ini sekolah tahfiz ya, memang khusus tahfiz. Ya, jadi tahfiz itu bukan ekskul, khusus, tapi memang suatu muatan pelajaran yang ada nilainya, kemudian dimuatan dalam rapor, kemudian dikonsultasikan kepada. Berarti nilai raportnya ada 2. Ya, ada rapor untuk pelajaran umum, ada rapor pendidikan agama Islam, ada juga rapor tahfiz seperti itu. Rapor aja banyak. Dalam kehidupan siswa ini di dalam lembaga sekolah ini, apakah ada yang mondok atau pulang? Kalau ini kan tingkat sekolah dasar nggak ada. Iya. Oh, nggak ada. Belum ada boarding. Biasanya kan boarding school. Yang makanya itu kan ini lama ya, artinya pondok pesantren tahfidz kan seperti itu Bu identiknya. Dia pondok di situ mondok berasrama, kemudian yang dia pelajari tentang misalnya tahfidz dia fokusnya ke tahfidz. Ada nanti juga pendidikan agama seperti itu. Akan tetapi yang seperti itu sekarang diadopsi oleh sekolah dasar SD itu. Iya. Menarik. Jadi Iya. makanya sebut di situ fenomena lah. Iya, Fenomena sebuah seperti fakta itu. ya, Iya. sebuah fakta dan kenyataan yang terjadi. Yang tadinya tahfiz ini berbasis pondok pesantren, ibaratnya anak-anak ini dikarantina khusus Iya. untuk menghafal Quran, fokus kan. Kemudian dilepas, tapi dituntut juga menghafal. Betul. Apakah dia maksimal atau tidak? Ini Makanya kan. saya lihat capaiannya seperti apa. Nah, ya, bagaimana evaluasi? Berarti evaluasi terhadap capaian program tahfiz di sekolah. Bagaimana evaluasi terhadap capaian? Ya, program tahfiz. Ya, menarik. Sudah menjadi menarik kalau sudah dibongkar seperti itu. Jadi menariknya di sini adalah, kembali saya pertegas, nanti di landasan teori ya. Di landasan teori ini harus diperjelas bahwa program tahfiz yang semula berbasis pondok pesantren kemudian juga diambil alih atau dialihkan ke sekolah-sekolah umum
Ini kan sekolah umum ya. Sekolah umum walaupun berbasis Islam terpadu. Nah, pertanyaannya adalah yang menjadi tanda tanya, seberapa persen capaiannya? Seberapa jauh capaian itu jika dibandingkan dengan capaian hafalan Qur'annya ketika dia mondok, ya kan? Yang kedua yang menariknya juga sebetulnya, kenapa orang tertarik menyekolahkan anaknya di situ? Ini perlu diangkat juga nanti di kajian. Tidak ada sendiri. Iya, tidak, nanti dia wawancara itu. Kenapa misalnya Pak Trianto punya anak, Pak Muhammad punya anak, Pak Muhammad menilai, ya kalau saya mau anak saya itu jadi tahfiz, benar-benar tahfiz, saya taruh di pondok pesantren, biar tidak terpecah konsentrasinya. Jadi kita mencetak anak itu sesuai dengan memang harapan kita dan cocok dengan passionnya. Kalau anak yang anti menghafal, dia kinestetik, tipikalnya adalah bergerak, tidak bisa diam, pasti sangat-sangat tidak bisa menghafal, Pak. Nah, ini juga menarik di wawancara ke orang tuanya. Misalnya ketika menyekolahkan anaknya di sekolah ini, kenapa dia tidak memilih pondok? Ya kan? Dia ingin anaknya menjadi tahfiz, tapi kok tidak ditaruh di pondok. Nah, itu perlu digali alasannya itu. Perlu kita tahu apa alasannya. Apakah menganggap pondok itu juga tidak relevan mencapai target, ataukah ingin dengan gaya yang berbeda? Saya pikir bahwa lembaga yang mengunggulkan tahfiz, lembaga sekolah umum yang mengunggulkan tahfiz adalah sebuah hal yang baru juga. Sebuah hal yang baru, konsep yang baru, ya kan? Selama ini yang adalah mondok. Nah, kembali ke latar belakang penelitian ini tadi, Pak Trianto ingin melihat apakah memang benar-benar tercapai. Ya, kalau misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, kalau di sekolah Pak Muhammad ditargetkan 4 juz. Kalau di sini 10 juz. Pertanyaannya lagi, 4 juz dan 10 juz itu untuk apa? Dihargai seperti apa? Harapannya seperti apa? Dia tamat SD 6 tahun, kemudian dia harus lanjut ke SMP. Apakah dia harus mondok lagi ataukah dibebaskan memilih? Bagaimana? Kalau dari lembaga sebenarnya dibebaskan memilih, akan tapi orang tua, karena saya lihat itu inginnya anak itu ya pertama mungkin ke pondok yang fokusnya ke tahfiz atau ke sekolah yang mempunyai program sama, tapi tidak jauh berbeda dengan ada unggulan tahfiznya seperti itu. Oke. Yang mana dari lembaga kayaknya nggak ada saja untuk harus ke sana. Jadi kita nggak ada mengunci atau misalnya mengekang atau membatasi mereka harus ke pondok. Perbuat dari sini nggak bisa masuk ke sekolah umum, tidak itu. Karena kita nanti ijazahnya ada 2 macam juga. Ada ijazah dari dinas pendidikan karena kita di bawah dinas pendidikan dan kebudayaan. Kedua ada juga ijazah dari sekolah kita sendiri. Yang artinya dua-dua itu bisa dipakai kalau mereka mau masuk ke SMP umum bisa, kalau mau masuk ke pondok juga bisa seperti itu. Iya. Kira-kira dari sisi filosofisnya, capaian itu untuk apa dengan masa depan anak? Bukankah pendidikan dini itu adalah akar masa depan? Disuruh menghafal 4 juz. Ada banyak. Kira-kira apa? Banyak. Kalau tadi di situ juga saya sebutkan data adanya korelasi antara anak-anak yang istilahnya dari awal itu sudah diberikan pendidikan agama melalui tahfiz dengan pembiasaan menghafal seperti itu, dengan bagaimana perkembangan karakter secara umum, karakter kalau kita mungkin adab seperti itu, kemudian disiplin, kemudian tingkat konsentrasi itu mempengaruhi juga, ada saya sebutkan di situ. Menghafal dalam bentuk apa ini sebenarnya? Kita melihat bahwa pola pedagogik, pola pendidikan itu harus disesuaikan dengan
konsep harus sesuai dengan passion anak. Maka kalau kita ingin mengkritisi lembaga pendidikan, saya menganggap bahwa ada beberapa yang tidak humanis. Anak dipaksa menghafal, padahal dia tidak cocok menghafal. Kira-kira bahagia tidak hidupnya? Harusnya orang tua itu memahami anaknya. Anak ini cocoknya menghafal tidak? Oh, dia cocoknya dia IT, cocoknya dia sosial, cocoknya dia ilmu pasti. Kok semata-mata pokoknya orang tuanya menganggap bahwa dengan tahfiz itu mempengaruhi dia akan menjadi lebih baik? Belum tentu. Kalau dia tidak happy, bagaimana? Pasti di sana juga dia tidak konsentrasi. Jadi sebelum memasukkan anak, nah ini nanti orang tua ini perlu juga ada edukasi. Ketika kita wawancara misalnya, bagian dari data Pak Trianto nanti adalah rekomendasi bahwa misalnya ada murid di sekolah A, sekian puluh orang, di sekolah ini sekian, jumlah totalnya sekian. Kira-kira yang berhasil sesuai dengan passionnya berapa? Itu yang perlu. Karena hafalan, metode hafalan, maaf ya, kalau menurut saya itu membunuh logika. Maaf saja. Jadi kebebasan berpikir itu, kalau menghafal kan memang harus diulang. Kita dituntut mengulang. Yang diulang kan bahasa Arabnya. Dibaca nggak Indonesianya? Kan tidak. Artinya? Enggak kan? Gimana mau paham? Ya kalau dalam menghafal ini targetnya bukan pemahaman. Nah itu dia. Makanya saya tanya manfaatnya tadi apa? Dikatakan jangan terlalu dini loh memvonis bahwa kita bisa dibantah dengan fakta yang ada bahwa metode menghafal membuat anak itu disiplin. Iya, disiplin karena dia harus nyetor hafalan, dia harus tekun. Nilai karakter yang terbangun di situ adalah disiplin, iya. Kemudian dia tertib, iya. Dia takut, iya. Iya kan? Karena harus nyetor hafalan setiap saat. Itulah rutinitas selama 6 tahun di sekolah itu. Yang ada adalah menghafal. Pikirannya terkungkung dengan sebuah hafalan tanpa makna, tanpa penghayatan pada makna. Karena dilarang untuk konsentrasinya harus menghafal. Oke, kalau anaknya cocok tak masalah, silakan aja. Tapi secara general memasukkan anak dengan serta-merta ke situ, itu yang saya harus pikirkan betul, dan itu tugas kita. Mau nggak anaknya Pak Trianto itu dipaksa makan pedas sementara dia tidak selera dengan pedas, misalnya dipaksa makan cuka padahal dia senangnya manis, kan begitu. Jadi anak ini terlahir dengan karakter, dan alam harus mengkondisikan dia harus cocok dengan alam itu, gitu loh. Makanya kalau ditemukan nanti fakta bahwa ternyata kurang berhasil, analisisnya adalah mengapa kurang berhasil. Apakah semua anak itu harusnya kan ada seleksi nih. Yang benar-benar harus masuk ke sekolah itu anak yang cocok dan hobi dengan menghafal. Pasti berhasil sekolah itu. Sekolah mau mengunggulkan bahwa ini adalah program unggulan kita adalah tahfiz. Apa indikatornya dia unggul? Apakah semua alumni itu bahagia dengan menghafal? Dia keluar dengan hafalan 4 juz, setelah itu dia jadi apa? Oh, dipakai di pondok pesantren. Berapa jumlah sih yang terpakai? Kan begitu. Jadi ini ada contoh. Anak ponakan saya. Kan saya punya adik itu di Hidayatullah. Ada. Ya, di Hidayatullah di Kalimantan. Sekarang di Depok. Jadi dunianya semuanya pondok. Cadar semua. Tapi anak satu-satunya laki yang menolak dan menghafal. Dia menolak dan menghafal. Umi, saya tidak suka disuruh menghafal. Itu anak umur? Dia sekarang udah sarjana. Nah, dari kecil dipelajari kan 9 anaknya. Tapi kalau diajak ikut jihad, FPI kemarin itu ikut, ya kan? Nah, diajak demo untuk syiar Islam, mau dia. Tapi jangan disuruh dia pola menghafal.
Fadli namanya. Jadi dia dibiarin sama ibunya karena anaknya ini 9, bervariasi lah bakatnya. Karena ibunya sangat moderat, maka dia memperlakukan anaknya, karena kami ini moderat semua terhadap anak-anak. Maka dia berkaca dari situ. Ini yang satu namanya Taswul itu emang getol menghafal sampai dia menghafal sudah 10 juz. Seumuran anak ini, karena anak bawaan gitu ya. Si Fadlinya enggak. Ternyata dia senang IT, maka dia menguasai IT. Dipakailah Google sebagai tenaga IT-nya. Google yang memakai dia. Ya, dibiarin lah sampai dia jadi narasumber ke Malaysia kemana dengan ilmu tadi dipakai oleh Google. Setelah itu menguasai ilmu ini, maka kembali ilmunya merangkul karena harus dipekerjakan. Setelah menguasai ilmunya, kembali lagi dia akan dibayar mahal, tapi harus ke dunia di luar pondok. Dunia harus berubah, gitu. Ditarik kembali. Kamu gunakan ilmu IT kamu di pondok pesantren saja. Kamu akan digaji sepantasnya. Memang tidak seperti gaji dari Google, tapi kamu tidak manfaatlah kerja di situ. Nah, toleransi terhadap jiwa anak itu penting. Akhirnya, ketika dia bergaul dengan teman-teman IT yang rata-rata umum, maka di situ dia mewarnai corak keislaman karena dia memang berbasis pondok pesantren sejak kecil sampai dewasa. Apa yang berbeda dengan penghafal lainnya? Yang ingin kita tarik kesimpulannya bahwa menjadi tahfiz adalah sebuah pilihan. Sama ketika orang menjadi ekonom, politikus, filosof, itu sebuah disiplin ilmu. Jadi tidak boleh ada pemaksaan di situ. Jadi sambil kita meneliti, sambil kita memberikan edukasi, sambil kita mengeksplor data. Nanti itu data itu kan bukan hanya mengumpul-ngumpulkan pendapat orang, lalu kita deskripsikan, tidak, karena ini adalah tesis. Kita di situ ada analisis kritis, apalagi kan namanya kritis nih, analisis, menukik di situ. Ini loh yang pantas dikembangkan. Ini yang harus pola berdasarkan dengan perencanaan, merencanakan sesuatu. Sama yang saya gambarkan tadi. Ya, ada bayangan tidak ini? Saya ini kan saya di situ juga sekolah. Melihat tadi pernyataan ibu tadi tentang bagaimana yang menghafal itu tidak boleh memaksa. Kita sebenarnya sudah antisipasi itu dari sekolah. Mungkin nanti masuknya ke perencanaan itu. Artinya ketika masuk ke situ sudah ada proses seleksi, di mana seleksinya salah satunya dari awal kita udah ingin mengetahui kemampuan anak ini sejauh mana, kecintaannya sejauh mana. Contoh tes seleksinya itu seminggu sebelum tes itu udah diberikan materi, misalnya tahulah suruh menghafal surat Al-Ikhlas misalnya. Dalam waktu itu kira-kira dia itu akan mencapai tidak target tersebut. Itu kan ketahuan juga. Proses dia itu akan berinteraksi dengan Al-Quran di rumah itu sejauh mana. Kemudian kalau keinginannya itu besar untuk masuk di situ, pasti kan dia akan mengejar itu gitu. Akhirnya bisa tercapai seperti itu. Betul. Nah, di seleksinya itu juga menurut saya sepakat bahwa di perencanaan itu harus betul-betul dibuat formula yang terukur. Perencanaan itu harus terukur. Kalau kita memperlakukan seperti ini, oh ini akan dicapai. Jadi tidak harus, bukan harga mati gitu. Jadi perencanaan itu menentukan hasil akhir. Jadi merencanakan, membuat perencanaan yang keliru, maka akan memproduksi alumni yang tidak jelas. Tidak jelas apanya? Tidak jelas masa depannya. Ya, tidak jelas masa depannya. Jadi saya punya kawan di Australia. Kawan saya itu orang Irak. Lama di Indonesia, pernah kesini bawa materi. Pak Talib. Jadi sekarang dia ini masternya sudah sekian banyak. Lalu ketika saya menelpon, dia bilang saya sekarang kuliah lagi. Loh,
Iya, karena pandemi ini kan kita banyak di rumah. Jadi saya manfaatin waktu ini untuk kuliah. Banyak nganggurnya gitu kan, kurang mengajarnya. Oh begitu, kuliah apa lagi Kak? Ya untuk sekarang ini kan kondisi pandemi ini kan kita tidak banyak pengetahuan tentang ilmu kesehatan. Jadi dia kuliah lagi berapa SKS tentang ilmu kesehatan. Dia ahli sejarah, dia ahli informatika, dia ahli di bidang, pokoknya ilmunya itu bervariasi. Dia orang Irak, Syiah. Orang Syiah itu cerdas. Karena tidak pernah puas dengan satu titel, dengan satu keilmuan. Dulu titel dikejar, sekarang ilmu. Jadi menurut dia, kalau di Australia ini deh, lembaga pendidikan itu kembali ke bagaimana mengkorelasikan ilmu dengan kebutuhan alam semesta. Saya bilang gini, idham itu kan sarjana HI, menguasai bahasa Inggris, performance bagus, komunikasi bagus, tapi kerjanya kan harus minimal dia menjadi duta. Iya, duta bangsa misalnya, karena hubungan internasional. Nah, berapa banyak sih unit yang membutuhkan itu? Ya kan? Kalau dilihat dari aspek lapangan kerja. Tapi anak ini setelah berilmu dikemenakan ilmunya. Saya bilang idam itu mau ngambil S2. S2-nya apa, Dek? Ya enggak tahu mau di S2 kenapa, kalau HI jangan. Karena ada lamaran yang bisa menerima dia, tapi dia harus ke luar negeri menjadi diplomat tentara hubungan luar negeri Indonesia, jadi keluar-keluar. Kan sama aja kan, bahwa ternyata ilmu itu memang tidak bisa digunakan. Karena itu nanti yang real aja lah, yang realistis, bahwa ilmu yang kita miliki dapat bermanfaat. Maka teman saya tadi yang di Australia itu kuliahnya sudah 2. Dia kuliah tentang ilmu kesehatan, terus dia kuliah lagi tentang apa lagi yang sesuai dengan kondisi pandemi itu. Epidemiolog. Iya, dia kuliah dengan ilmu-ilmu itu, dengan berapa SKS begitu. Masya Allah, saya bilang ternyata yang haus ilmu itu. Intinya pesan dari sini adalah menuntut ilmu sesuai dengan kebutuhan alam. Jadi ilmu itu akan diterapkan, ilmu harus manfaat, ya kan? Jadi sedini mungkin kita membekali anak-anak kita skill yang cocok dengan alam. Kalau yang tadi HI, hubungan internasional, terus kalau tidak dimanfaatkan, tidak terima kerja di sebuah pemerintahan, lembaga pemerintahan, berarti kan ilmunya tidak berguna. Untuk dirinya ia cukup, tapi untuk orang banyak kan tidak manfaat. Begitu. Sama dengan tahfiz. Iya kan? Menghafal Quran, setelah dihafal diapakan? Kan tidak. Misalnya kita ingin merubah perilaku nih, kita ingin membentuk akhlak mulia anak, kan tidak harus lewat tahfiz. Iya kan? Itu salah satu aja. Salah satu, tapi tidak terlalu pengaruh. Disiplin ya, tertib ya, tapi kan tahfiz. Kalau di pondok pesantren kan sudah tertib. Bangun tengah malam, sholat tahajud, kemudian ada kultum, itu jauh lebih representatif melatih ketertiban anak-anak. Saya khawatir lembaga ini juga tidak mencapai visinya. Visinya keren, tapi tidak terukur. Ya, kita bikin sekolah alam, memang di alam. Caranya apa? Kurikulum alam. Itu baru bersinergi. Anak-anak sekolah dia bebas secara alam. Fasilitas sekolah secara alami. Disuruh memberikan makna terhadap daun-daunan, disuruh dia bertani. Jadi semuanya bersinergi dalam pembentukan mental, karakter dan wawasan tadi. Itulah makanya pertimbangkan formulanya nanti.
Karena kan sebuah tesis itu dinantikan hasil penelitiannya, tidak sekedar memberitahukan bahwa oh ini unggulannya, unggul menurut dia, belum tentu timbal balik unggul bagi alumninya. Unggul bagi alumninya, bermanfaat bagi alumninya, dilihat dari kemana arahnya dia. Itu seleksi benar ya. Karena ini program, sama dengan tadi karena tokoh. Ini program. Program ini terpola, ada kurikulumnya, ada programnya, ada visinya, ada rambu-rambu yang sudah tertata, gitu ya. Kemudian ditelitilah semuanya itu. Mampu tidak seorang peneliti ini mengukur ketercapaian visi lembaga tadi yang programnya tahfiz. Nah di sini analisis. Kenapa saya membuang kata kritis? Karena itu memberatkan. Analisis sudah include kritis. Iya, memberatkan kita. Kita ngomong kritis. Saya sampaikan tadi itu sebenarnya itu aspek kritis. Siap nggak melakukan itu? Yang saya ngomongkan tadi ini sudah pandangan kritis. Tapi sebagai seorang peneliti tidak perlu sampai ke situ. Karena tujuan penelitian ini bukan untuk merubah pola sebuah lembaga, tetapi tujuannya adalah untuk menemukan fakta dan menganalisis fakta itu, kemudian kita publish, lalu dibaca orang, kemudian dibubuhi rekomendasi apa keinginan kita, gitu. Jadi tidak perlu sejauh ini, ya. Paham kenapa saya nikah. Tetapi sebagai seorang peneliti secara pribadi harus pandangannya seperti yang saya sampaikan tadi. Karena siapalah yang akan merubah lembaga pendidikan ini kalau bukan orang dari luar. Karena di sini ini tidak terkait dengan jiwa pendirinya. Secara subjektif dia punya kepentingan, ya. Tetapi secara objektif yang terlibat di dalam subjektivitas pendiri ini adalah masyarakat. Jadi kita sebagai akademisi harus independen melihat fakta. Ada rekomendasi-rekomendasi yang harus keluar, ada statement yang harus keluar bahwa yang perlu dilengkapi oleh sebuah lembaga ini adalah cara, program, evaluasi, dan kalau menemukan bahwa ini tidak terukur, maka jangan segan-segan untuk berubah. Tapi bukan kita yang suruh dia berubah, kita hanya eksplor aja. Terserah dia. Iya, nanti dibaca orang. Gitu. Itu hak kita untuk mengeksplor karena kita adalah sebagai seorang akademisi. Makanya kita hati-hati juga membuat sebuah tindakan. Nah, terkait itu kehati-hatian. Ini juga sih kemasukannya di sini. Itu kan saya berhubungan dengan lembaga walaupun arahnya nanti kan mungkin sekedar hasilnya kan rekomendasi gitu ya. Yeah. Itu gimana gitu? Kadar kehati-hatian saya itu apakah memang harus dalam hal ini yang benar-benar gimana pertimbangan itu kira-kira? Ya, karena seorang peneliti itu harus objektif. Makanya kalau tidak mampu objektif hindari. Kalau terkait dengan profesi misalnya, oh kita di sini jangan ada niat bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu yang positif. Semua bagus-bagusnya aja yang mau disampaikan. Kita sembunyikan yang negatifnya. Itu pesanan itu. Pesanan. Tapi mungkin nanti kan intinya berdasarkan data, berdasarkan. Nah, kemudian ketika kita mempublish data, ketakutannya kan ada nanti ketakutannya kita dicerca oleh pendiri pondok, ya enggak? Pendiri pondok akan mencerca kita. Pastilah pendiri pondok inginnya dipublish yang bagus-bagusnya. Nah disitulah memang perlunya, sangat perlunya ya hati-hati. Kalau memang ada resiko jangan angkat masalah ini. Kalau nggak sanggup objektif hindari. Masih banyak masalah yang perlu kita telitikan di situ kan kalian. Ya jangan, karena pasti juga orang bilang itu subjektif. Kamu bisa ngomong bagus-bagusnya di situ karena bapak di situ. Orang tidak percaya data itu objektif. Kalau seperti saya tadi itu objektif itu,
Karena saya tidak punya kepentingan secara parsial, tapi kita melihat kepentingan secara general. Bahwa pendidikan ini penting untuk dikontrol. Jangan seenak-enaknya orang membuat lembaga sekepentingan dia. Lain hal kalau misalnya ini titipan, supaya lembaga ini laris, program ini manjur, dititiplah. Kamu bikinlah beritanya bagus-bagus gitu. Pertanyaan Pak Trianto kan, bisa nggak saya melakukan hal itu? Karena ada dalam hati kecil Pak Trianto bilang, bisa nggak saya membuat data yang bagus-bagus aja semuanya, bahwa sekolah ini memang unggul, berbeda dengan yang lain, unggulnya gitu. Jangan hindarilah kata menjudge, memberi nilai. Biarlah masyarakat yang menilai. Mungkin kembali kayak tadi Ustaz Nurlan tadi kan nggak boleh menjudge juga terhadap tokoh. Artinya di situ saya tadi nangkepnya ada pemilihan bahasa yang memang harus kita benar-benar filter benar gitu. Iya. Nggak bisa. Seperti itu. Kecuali pesanan. Misalnya Pak Trianto ingin menjadi caleg, disuruh membuat biografinya. Yang diungkap di situ bagus-bagusnya semua tentang figur Pak Trianto, supaya rakyat membaca, wih keren Pak Trianto. Itu pesanan. Iya. Ini tesis tidak bisa dibuat seperti itu. Tetapi data sebuah tesis adalah data real yang siap dipertanggungjawabkan jika suatu saat itu kita mendapat kecaman. Siap, karena ini adalah punya kita. Siap dipertanggungjawabkan dan harus terbukti secara fakta di lapangan. Tuh. Resikonya di situ. Jika memberi brand terhadap sesuatu harus memiliki data. Dia unggul, ini loh buktinya. Ya kan? Suatu ketika, dan itu harus termuat juga di dalam data kita. Bisa kita mengkritisi program, memang objektif aja, program ini masih perlu pengayaan di bidang apa, kenapa perlu pengayaan, harus kita urai di situ. Dan kita kompromikan juga sama pembuat perencanaan. Pandai-pandainya lah tupai melompat. Oke, saya anggap cukup. Masih ada pertanyaan? Ibu terakhir sembari menyelam kemarin gitu ya, kita juga bermaksud untuk mengikuti petunjuk atau instruksi dari Bapak Iskandar bahwasanya mata kuliah beliau untuk mengumpulkan tugas itu harus ada disposisi ACC jika memang judul kami misalnya ini kami untuk terima dan kita tidak lanjuti, kita minta untuk di ACC seperti itu. Tapi kalau seandainya Judulnya kalau seandainya belum, kita minta hanya harus berapa pertemuan lagi misalnya biar bisa Iya, untuk sementara ya, karena ini pertemuan kelas sebenarnya. Kalian kan masih semester 1, ini sudah sangat jauh melampaui kapasitas. Iya, biasanya kan semester 2 baru ada bimbingan. Ini sudah dini, sudah ada bimbingan ini. Harusnya bayarnya mahal. Iya kan? Karena belum saatnya. SKJ juga belum kan. Itulah. Saya juga awalnya tuh mikir, kok bisa dibuat seperti itu. Tapi ada apa-apa lah. Ini namanya belajar sambil mengajar gitu kan. Saya juga belajar. Dengan begini kita saling diskusi. Kalau saya tidak pernah berhadapan dengan masalah yang dari mahasiswa, saya kan tidak pernah mikir juga. Jadi saya ikhlas saja. Jadi pada dasarnya judul ini saya anggap layak ya. Tapi kan nanti akan mengalami reduksi, pengayaan, macam-macam seiring berjalannya waktu, ya. Ini saya coret, nanti disempurnakan lagi. Saya buat ACC-nya ini ada lembarnya lagi dah. Ini saya di sini ya Pak. Tanggal hari ini? Tanggal 9 Februari.
kita